presentasinya? Nampak, Pak. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik, kita mulai kembali kuliah. Saya akan meresume kuliah minggu lalu, jadi sekilas saja, nanti baru saya lanjutkan. Jadi minggu lalu itu ada pengenalan, ya, tentang kontrak perkuliahan, referensi, dan ada sedikit perbedaan antara sistem cerdas dengan metode-metode kendali yang sudah ada. Yang kalian pelajari di sistem kendali itu ada kendali konvensional, ada kendali modern seperti state space, model predictive control, dan ada juga kendali cerdas yang disebut dengan soft control, biasa disebut sistem cerdas. Kadang-kadang orang menyebutnya intelligent system, seperti itu. Kemudian pembagian-pembagian apa kelebihan dan kekurangan kendali konvensional, kendali modern, dan intelligent system itu kemarin kita bahas, dan juga metode-metode sistem cerdas itu kita bahas juga, dan apa yang kita pelajari pada mata kuliah ini lebih fokus kepada 4 ini karena keterbatasan waktu. Jadi silakan setiap sebelum kuliah itu silakan dibaca bahan yang telah saya share sehingga nanti lebih mudah untuk mengikutinya, gitu ya. Dan nanti ketika kalian ada kurang menangkap tentang perkuliahan, silakan. Saya biasanya kalau tidak ada halangan itu akan menguploadnya juga di YouTube sehingga kalian bisa mengulang penjelasannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi ada satu teknik yang sebelum kecerdasan buatan. Jadi ini sebenarnya masalah terminologi. Jadi banyak istilah yang sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah, pada intinya adalah substansinya gitu. Kecerdasan buatan, bahkan ada film namanya Artificial Intelligence ya. AI, Artificial Intelligence. Nah, intinya apa? Itu kecerdasan buatan, kecerdasan yang dibuat gitu. Jadi misalnya kalau kita membayangkan suatu robot itu adalah sebuah mesin tanpa otak gitu ya. Nah, kita buat otaknya, kasih gitu. Kita buatkan prosesor di dalam untuk mengontrol segala gerakan, aktuator, dan membaca segala sensor yang kita tanamkan di lengan, di kaki, mungkin dia bisa sensor pendengaran, sensor visual, mata gitu ya. Kita taruhkan, tetapi itu tidak semua itu tidak kurang cukup jika prosesornya itu tidak baik, prosesornya tidak cerdas gitu. Nah, jadi kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan yang kita tanamkan, kita tanamkan di dalam robot tersebut sehingga dia bisa berpikir, menanggapi segala sensor yang kita berikan, informasi segala sensor yang ada pada mesin itu, dan juga memprosesnya sehingga dia akan mengetahui aktuator mana, lengan kiri kah, lengan kanan, atau kaki kiri kah, kaki kanan, atau dua-duanya itu yang bergerak gitu. Jadi kecerdasan yang dibuat gitu. Kalau manusia itu kan cerdasan alami. Orang cerdas kita Tuhan berikan otak untuk dapat berpikir. Kalau ini robot itu atau mesin itu bisa aja mesin, bukan hanya robot ya, mesin tertentu misalnya, kita kasih kecerdasan buatan. Nah, ini adalah istilah yang general dari satu sistem. Nah, dalam kecerdasan buatan itu sekarang tinggal tekniknya apa gitu, tekniknya apa. Tadi sebelumnya pernah saya jelaskan ada sistem pakar, pengolahan bahasa alami, pengolahan ucapan, bahkan sekarang misalnya sistem Paji, jaringan satu tiruan, algoritma genetik juga kadang-kadang disebut sebagai artificial intelligence gitu ya. Nah, memang core-nya sama. Nah, intinya dalam artificial intelligence teknik apa yang diberikan kepada robot tersebut atau mesin tersebut, bisa teknik sistem pakar, Paji dan sebagainya gitu. Dan tapi term-term ini muncul di waktu yang berbeda sehingga kadang-kadang muncul terminologi-terminologi yang berbeda padahal itu saling terkait satu sama lain gitu. Jadi pada intinya sama. Jadi KB itu atau kecerdasan buatan ini adalah salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan yang sebaik dilakukan manusia gitu. Jadi misalnya manusia bisa membersihkan ruangan atau melayani di coffee shop gitu ya, kafe gitu ya. Dia robot yang bisa melayani seperti yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu jangan lupa bahwa batasannya adalah seperti dan sebaik seperti yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi kecerdasan itu diadopsi dari kecerdasan manusia. Jadi dari sudut pandang kecerdasan, artificial intelligence ini membuat mesin menjadi cerdas.
ya mampu, apa yang dilakukan manusia itu mampu dilakukan oleh mesin tersebut, tetapi terbatas kadang-kadang. Tidak semua tidak semua kemampuan manusia ini bisa diterapkan pada mesin. Misalnya di kemampuan untuk melayani kopi, teh dan sebagainya, ada robot berjalan gitu ya. Sebagai pelayan, dia mampu melayani situ saja, tapi kemampuan belajar tidak. Misalnya kemampuan untuk mempelajari pattern dan sebagainya tidak. Ada robot lain bisa mampu itu. Jadi sebagian kemampuan itu diterapkan pada mesin atau robot atau sistem apa aja gitu. Sistem apa aja, bisa jadi sistem saham itu dibuat kecerdasan sehingga program komputer itu tahu bahwa kira-kira nih saham mana yang akan naik pada 1 minggu ke depan. Jadi tergantung teknik apa yang diterapkan. Jadi cerdas itu sistemnya. Jadi bukan hanya mesin, bahkan sistem software dan sebagainya untuk penghitungan atau komputasi bisa gitu, tidak terbatas pada mesin. Nah, dari sudut pandang penelitian itu kecerdasan buatan ini adalah suatu studi. Jadi bagaimana komputer dapat melakukan sebaik yang dilakukan kerja manusia. Jadi misalnya mundane task, formal task, expert task gitu ya. Nah, jadi contoh saya ambil supaya gampang itu semacam formal task. Nah, formal task itu teknik-teknik berbasis skenario misalnya, ya, formal teori. Jadi ibaratnya ada satu standar formal semacam ya kita sebutnya SOP atau apa gitu ya. Habis ini ngapain, habis ini ngapain, habis ini ngapain. Itu udah formal gitu. Jadi ketika kondisi ini terjadi, maka dia akan lari ke kondisi yang lain. Tapi kalau bukan kondisi itu yang terjadi pada saat itu, kondisi lain, maka langkah berikutnya sudah ditetapkan bahwa secara formal dia harus lari ke logika mana gitu ya. Ya, misalnya ada sensor misalnya sensor peer misalnya. Dalam satu ruangan ada sensor peer di mana ketika manusia masuk dia bisa mendeteksi suhu manusia sehingga itu bisa dihubungkan dengan lampu misalnya. Tapi itu kan secara hardware bisa dilakukan tanpa kecerdasan gitu ya. Nah, mungkin nanti ada bisa buat bahwa ketika sensor itu membaca dia tahu bahwa itu penghuni, dia hidupkan lampu. Tapi ketika bukan penghuni, ini cerdas dia. Ketika bukan penghuni, dia malah menghidupkan alarm. Nah, jadi bisa dibikin sensor seperti itu. Jadi cerdas dia. Jadi dalam logika formalnya, ketika itu manusia maka dia hidupkan lampu. Tapi ketika penghuni dia menghidupkan lampu. Tapi ketika bukan penghuni dia menghidupkan alarm. Jadi itu SOP yang diterapkan gitu. Kemudian dari sudut pandang bisnis itu. Kami ada kumpulan peralatan yang sangat powerful metodologis dan menyelesaikan masalah bisnis. Jadi pada pertemuan pertama kedua ini saya akan sedikit membahas tentang teori ya. Kemudian nanti mungkin akan membahas tentang sistem pakar setelah ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar Faji, dan Faji nanti akan saya tunjukkan beberapa teknik ketika memprogram menggunakan MATLAB, bagaimana mendesain sistem menggunakan MATLAB. Walaupun ini sebenarnya diajarkan di kendali logika Faji, tapi akan saya kenalkan sehingga nanti ketika kalian belajar itu atau mengambil skripsi tentang itu tuh kalian bisa baik Faji maupun jaringan Saptiruan dan sebagainya, karena biasanya orang menggunakan MATLAB walaupun ada program-program lain yang bisa digunakan, tetapi pada umumnya menggunakan MATLAB sehingga mudah dianalisis dan sebagainya. Kemudian dari sudut pandang pemrograman, saya lanjutkan. Jadi KB ini meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah, problem solving, dan mencari search, dan seterusnya. Tetapi intinya apa? Dia harus punya basis pengetahuan. Jadi basis pengetahuan itu apa? Itu berisi fakta, teori, pemikiran, hubungan antar manusia. Artinya apa? Bahwa ketika kondisi ini terjadi, misalnya ketika tadi saya sebutkan, ketika sensor membaca, if sensor membaca penghuni, ya, then apa? If then else nih, rule-nya. Then, misalnya lampu 1 dan lampu 2 hidup. Nah, basis pengetahuan ini tanamkan di mana? Tanamkan di mesin. Nah, sensor membaca apa? Sensor membaca status atau kondisi dari sensor okupansi tadi. Sensor okupansi itu sensor ada orang atau tidak gitu. Jadi bisa menggunakan biasanya teknik dengan sensor peer. Ya. Nah, ada atau tidak. Nah, kemudian sampai dia bisa mendeteksi itu penghuni atau pencuri. Nah, informasi itu diambil
ditanyakan kepada basis pengetahuan. Kalau informasinya seperti ini, kira-kira apa? Kira-kira aksi yang dilakukan apa? Aktor-aktor apa yang akan dihidupkan gitu. Nah, ini disebut dengan motor inferensi, motor penalaran misalnya. Kalau manusia kan, manusia bisa menalar, oh kalau gini berarti aku harus begini. Kalau bukan begini, aku harus begitu gitu. Nah, itu penalaran. If A, then B. Else C. Misalnya. Jadi ketika dia kuning, maka menghidupkan lampu. Else, maka yang lain. Seperti itu. Kemudian ada mesin inferensi tadi, inference engine yang saya sebutkan ini, itu adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan, menalarkan. Jadi kemampuan menalarkan ini, constraint-nya atau apa? Batasannya apa? Batasannya adalah basis pengetahuan. Kok kemampuan basis pengetahuannya sedikit kita tanamkan, maka sedikit pula apa cuman lampu hidup. Tapi kalau misalnya belok tidak kita tanamkan di basis pengetahuan, maka motor inferensi tidak akan bisa menalar sejauh itu gitu. Jadi tergantung dari basis pengetahuan yang kita tanamkan pada satu mesin tersebut gitu ya. Nah, apa beda artificial intelligence atau KB ini dengan pemrograman konvensional? Jadi kalau dari sisi pemrosesan, kecerdasan buatan ini mengandung konsep-konsep simbolik, sedangkan pemrograman konvensional algoritmik. Jadi algoritma. Jadi biasa kalau dalam publikasi itu algoritma yang ditampilkan, tetapi kalau dalam misalnya kecerdasan buatan konsepnya ada tergantung konsep apa yang digunakan ya. Tergantung dari misalnya sistem pakar, berarti model sistem pakar lah, proses sistem pakar lah yang ditampilkan seperti itu. Nah, sifat masukan bisa tidak lengkap, tapi kalau pemrograman konvensional harus lengkap ya. Pencarian banyak bersifat heuristik. Nah, kalau pemrograman konvensional biasanya didasarkan pada algoritma. Nah, keterangan biasa disediakan. Nah, kenapa? Kenapa ini? Apa artinya gitu ya? Kemudian kalau di konvensional tidak, fokusnya pengetahuan, kalau konvensional data dan informasi. Jadi kok kalian bisa memprogram microcontroller gitu ya, nah, kalian dapatkan datanya, data ini kalian olah-olah, kalian hitung dan sebagainya, nah keluarlah apa ditampilkan dan sebagainya, itu biasa pemrograman konvensional. Tapi kok basis pengetahuan, kondisinya apa? Sudah terjemahkan ini kondisi ini sebagai apa gitu. Misal tegangan 2 volt. Nah, ketika kita bicara 2 volt ini terkait dengan intensitas cahaya, misalnya 2 volt itu merepresentasikan apa gitu. Oh, merepresentasikan bahwa cahaya itu misalnya ya, ini contoh saja, misalnya kurang terang gitu ya. Maka yang disampaikan ke dalam si mikro ini setelah diolah hasil sensor tersebut adalah kurang terang. Maka basis pengetahuan melihat kalau kurang terang apa yang dilakukan? Ya terangkan gitu. Berarti apa yang dihidupkan dan sebagainya. Dan ini basisnya pengetahuan tadi, pengetahuan bahwa jika kurang terang maka diterangkan. Kalau tampak terang maka diturunkan tingkat iluminasi atau tingkat pencahayaan dalam satu ruangan dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Dari segi struktur, kendali dipisahkan dari pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dalam satu database, tapi kendali itu adalah mengambil, mengkorelasikan antara hasil sensing gitu ya, hasil sensing dengan basis pengetahuan. Seperti tadi, jadi melingkan gitu. Misalnya kendali itu menunggu informasi dari tadi apa sensor cahaya tadi. Oh, ternyata didapat 2 volt direpresentasikan sebagai apa. Nah, kendali ini yang mencari di basis pengetahuan mana yang cocok, dan kendali ini juga yang memberikan aktuasi atau memerintahkan aktuator untuk dapat menjalankan perintah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh controller tersebut gitu, kendali tersebut. Nah, sedangkan kalau pemrograman konvensional itu kendali lebih terintegrasi dengan data dan informasi gitu. Nah, sifat output kuantitatif. Ya, kuantitatif artinya jika terang. Nah, logikanya ya, padahal di dalam terang itu sebenarnya ada sisi teknisnya gitu. Bagaimana pada kesimpulannya terang, itu kesimpulan dari sensor itu tadi nilai terang, nilai suhu atau nilai-nilai fenomena fisik lainnya diterjemahkan ke dalam besaran elektrik gitu, apakah menggunakan pembagi tegangan atau apa interferensi yang lainnya. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bentuk misalnya tegangan. Nah, tegangan itu diterjemahkan ke dalam bahasa kuantitatif. Jadi tegangan itu mewakili apa? Tegangan itu mewakili
misalnya kalau kita bicara tentang intensitas cahaya, mewakili tingkat intensitas cahaya yang kurang, redup, terang, sangat terang, dan sebagainya. Nah, sedangkan kuantitatif tadi berarti berupa angka dia. Sedangkan pemrograman profesional itu kualitatif. Jadi, ini terbaik sebenarnya. Kemudian pemeliharaan dan update relatif mudah. Ini gampang, ini sulit. Karena apa sulit? Karena itu bagaimana ya? Itu misalnya kalian menemukan satu program panjang gitu, listnya ada 1000 list gitu dalam bentuk teks gitu ya, teks. Nah, kadang-kadang jam balik kemana itu agak sulit untuk dipahami. Tetapi ketika kecerdasan buatan itu lebih mudah karena memang apa? Memang dia itu relatif diadopsi dari dari manusia. Jadi manusia lebih mudah untuk mengoperasikannya. Kemampuan menalar ya, dan pemrograman profesional tidak. Tapi ya ini tergantung ya, tergantung. Beberapa kasus dia tidak. Oke. Nah, sistem pakar atau ya biasa sebutnya expert system itu adalah salah satu teknik yang yang paling berhasil pada artificial intelligence, ya, sistem pakar ini. Konsepnya apa? Sederhana sebenarnya, if then. Tetapi if then ini adalah diambil dari para pakar gitu. Rule-rule-nya itu dikomunikasikan dengan para pakar sehingga if then itu tidak salah. Jadi ide dasar itu didasarkan pada abstraksi pemikiran manusia. Sejarahnya sistem pakar dimulai pada tahun 70-an. Jadi masing-masing pecah melalui komputer dengan para ahli di bidangnya. Ya, nanti akan saya tunjukkan contoh ya, contoh bagaimana secara garis besar sistem pakar ini bisa kalian pikir, oh seperti ini loh sistem pakar. Saya akan kasih contoh untuk memudahkan memahaminya. Kemudian penggunaan pada kendali logika itu banyak industri menggunakan pada level atas, khususnya kendali terotomatisasi. Nah, contoh sistem pakar untuk menerjemahkan dan menjalankan proses. Nah, tadi kan karena konsepnya if then, maka jika apa maka apa gitu. Nah, ini adalah satu konsep sederhana, tetapi itu banyak dipakai untuk menjalankan sistem proses. Kenapa? Kenapa itu sederhana? Karena itu paling gampang diterapkan pada controller, diprogram pada controller if then, if apa dan apa, if apa dan apa. If apanya nih, if A dan B, A dan B-nya ini, A itu biasa sensor, B-nya ini ada aktuator gitu. Sensor itu adalah yang informasi yang kita baca melalui perangkat elektronik. Aktuator itu biasanya adalah misalnya motor, generator, atau sesuatu untuk menjalankan atau aktuasi sebuah sistem gitu ya. Nah, sistem untuk mendiagnosis kesalahan. Nah, ini juga sering dipakai. Nah, dari mana diagnosis ini kita bisa dapatkan itu dari para pakar. Jadi intinya misalnya kita tanya para pakar, kalau saya mau diagnosis bahwa ada terjadi kesalahan pada generator misalnya, atau mesin ini, apa sih yang saya lakukan? Nah, kita cari pakar di mesin itu atau pakar di generator itu, kita buat, konsepkan. Sebenarnya biasa cek apa? Kalau tukang reparasi atau ahlinya itu biasa cek apa duluan? Oh, cek kabel ini. Nah, maka kita buat programnya. Cek kabel misalnya. If kabel oke, then apa? Then lanjut cek yang lain gitu. Lanjut cek, misalnya cek lagi katup. Cek katup. If katup oke, maka apa? If not, maka lari ke yang lain, pertanyaan lain. Nah, misalnya asumsikan dia tidak. Nah, nanti pertanyaan spesifik ke katup itu gitu. Apakah katupnya kelihatan normal? Ya. Nah, coba maka cek yang ini, apakah katupnya ketika dibuka itu istilahnya tidak ada, misalnya tidak ada mengalirnya kencang misalnya. Tidak, maka cek apa? Akhirnya pada satu titik dia akan mencapai kesimpulan bahwa yang rusaknya itu pada katup bagian mana gitu. Nah, ini sebenarnya kita dibimbing oleh pakar yang kita isi kepala para pakar ini kita tanamkan pada mesin atau pada komputer sehingga mudah untuk para teknisi atau apa untuk mendiagnosis kesalahan tanpa harus memanggil pakar tersebut gitu. Nah, itu bisa dilakukan secara manual oleh
operator atau teknisi di lapangan, atau secara automatically bisa, itu sudah sangat canggih, itu kita tanamkan langsung mesinnya, sehingga ketika terjadi gitu mesinnya langsung menyebutkan bahwa kesalahannya itu terjadi di mana. Misalnya kalau kita lihat di printer misalnya, bahwa kesalahannya ternyata di kertas di bagian mana misalnya, itu bisa sampai, atau misalnya mesin cuci error 20. Nah, error mana error ini ya, dia bisa mendiagnosis kesalahan tersebut. Itu adalah sebenarnya jika bakal sistem pakar. Nah, sistem training simulator, nah ini juga biasa dilakukan ya. Contoh sistem pakar misalnya. Rule 1, aturan 1, jika pompa tidak sedang beroperasi dan campuran pasta kurang dari 5%, dan ini artinya apa? N nih. N ini artinya semua, jika semua nih faktanya benar gitu ya. Tidak hanya salah satu. Jadi semua faktor pompa tidak sedang beroperasi, campuran pasta kurang 5%, ya. Satu kurang dari 5%, V2 kurang dari 5%, maka kendali dosis itu 120, 190. Kendali dosis 250 gitu. Aturan 2, ini aturan 2, jika pompa sedang beroperasi dan campur pasta sudah maksimal, ini kurang ya. Nah, ya, kalau ini berarti ada 2, itu lebih dosisnya dikasih lebih tinggi pada yang pertama. Nah, yang kedua lebih kecil. Tetapi untuk kondisi kedua, aturan 2, jika pompa tapi campuran pasta sudah maksimal, nah ya, artinya yang V2 itu sudah maksimal gitu ya, maka V1 dan V1 lebih dari 5%, V2 lebih dari 5%, ya, maka kendali dosis ini, nah, ini lebih kecil dari ini. Kemudian kendali dosis yang lain itu 280. Nah, ini dosis misalnya 2 campuran, ini campuran untuk yang pertama, ini campuran untuk kedua. Nah, kendali dosis ini berbeda-beda. Tapi dari mana datanya? Dari ini gitu. Siapa yang merumuskan ini? Pakar. Siapa yang memprogram ini? Programmer gitu. Jadi programmer tidak menentukan ini seenak dia, tidak. Dia mendapat informasi ini dari para pakar. Dia hanya memprogram gitu, ya. Oke, nanti kita akan belajar sistem pakar sendiri karena ini baru pengenalan ya. Habis ini mungkin kalau kita akan bahas sedikit tentang itu, nanti kita lanjutkan. Nah, jadi ada juga istilah soft computing. Jadi kalau kalian baca buku atau internet itu ada banyak istilahnya, ada computational intelligence, ada intelligence system, ada soft computing. Soft computing apalagi nih Pak gitu. Jadi komputasi, biasanya computational intelligence ini adalah satu terminologi lagi gitu. Tapi lebih kepada komputasi. Jadi gini, sistem Pak Ji ini, jaringan saraf tiruan ini, ya, atau teori-teori komputasi evolusi gitu, semacam untuk optimisasi. Nah, itu adalah komputasi gitu. Nah, komputasi soft itu adalah komputasi, misalnya artinya apa? Komputasi soft itu komputasi tidak di hardware, tetapi komputasi dilakukan pada program gitu ya. Nah, tapi cerdas gitu. Nah, jadi memang banyak terminologinya. Nah, soft computing ini terapkan bisa pada AI tadi, atau pada sistem. Nanti sistem itu kita sebut dengan sistem cerdas gitu. Jadi ini lebih kepada teknik-teknik komputasinya gitu. Kadang-kadang membingungkan memang karena banyak sekali terminologi. Padahal ini sebenarnya satu fokus menyebutnya sebagai kadang-kadang muncul dari ilmu komputer, mereka nyebutnya apa. Kalau misalnya muncul ketika orang kendali menggunakan apa, biasanya orang Fuzzy logic control gitu ya. Kontrol. Tapi kalau orang informatika lebih suka nyebutnya misalnya yang lain, misalnya soft computing lebih pada istilah soft ya, soft computing. Tapi kalau dua-duanya biasa orang nyebutnya lebih computational intelligence, ini bisa dipahami oleh dua-duanya. Jadi ilmu ini memang agak sedikit bisa dipakai di elektro, bisa dipakai di mesin, bisa dipakai di informatika, sehingga tetapi ketika muncul tuh memang mereka nyebut, ada yang memberi nama ini, ada yang memberi nama itu, seperti itu ya. Tapi pada intinya adalah ini lebih kepada computingnya. Gitu. Nah, oke. Nah, ini adalah 4 teknik yang akan kita pelajari. Nah, sebelum saya masuk nanti saya akan mulai dengan sistem pakar dulu. Nanti akan saya masuk ke sistem Fuzzy. Moga-moga bisa sampai saraf tiruan dan algoritma genetik ya. Tergantung kecepatan nanti adik-adik untuk dapat
mengikutinya gitu ya. Tapi saya akan kenalkan. Jadi kalau saya kenalkan adik-adik itu aktif mempelajarinya sehingga tidak perlu kita ulang-ulang gitu ya. Makanya saya tadi bilang bahwa pelajari dulu dan nanti silahkan ditanyakan. Dari pertanyaan itu saya lihat bahwa oh ini sudah pelajari. Nah, kita bisa maju lebih cepat gitu. Bahkan bisa coba program-programnya. Tapi kalau agak lama, ya nanti jadi agak lama kita bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi tergantung kecepatan adik-adik sekalian untuk dapat mengikutinya. Oke, nah ini adalah satu perbandingan metode sistem cerdas. Ini masih ngikutin kan semuanya? Masih ya? Masih Pak. Masih Pak. Oke. Nah ini ada dari 4 aspek gitu ya. Nah, ini adalah 4 teknik yang akan kita pelajari rencananya gitu ya. Moga-moga bisa sampai algoritma genetik ya. Tapi urutannya sistem pakar dulu, Fajri dulu nanti kita pelajari. Kalau masih ada waktu, jangan satu. Kalau masih ada waktu algoritma genetik. Tapi ini pengantar ya. Karena mata kuliah algoritma genetik ada sendiri, jangan satu ada sendiri, kendali logika Fajri ada sendiri. Tapi ini pengantarnya, ada dasarnya gitu. Dasar ketika kalian dapat dasar ini, kalian akan memudah mengikuti mata kuliah ini tersebut ya. Nah, nah kita lihat dari 5 aspek sistem Fajri, pembelajaran. Dan konsep Fajri ini tidak ada pembelajaran. Pembelajaran apa? Learning ya, tidak ada. Karena basis pengetahuan itu kasih mentah-mentah di situ. Sama dengan sistem pakar, karena sistemnya if then else. Jadi if apa, then apa. Dia ngikuti apa yang kita tanamkan di basis pengetahuan gitu. Tetapi kalau jaringan saraf tiruan dengan algoritma genetik ini, dia itu ada pembelajaran. Artinya apa? Kita ajarin dia sistem ini. Makanya kadang-kadang ketika running program jaringan saraf tiruan algoritma genetik ini bisa lama itu. Kadang-kadang seharian bisa. Tapi ketika dia udah belajar, misalnya, coba kamu itu saya mau tanamkan kemampuan mengenali pola bentuk atau shape dan kepada lengan robot ini. Oh, saya program nah coba kenali. Saya nanti biar dia bisa, misal saya perintahkan ambil segitiga dan ambil bentuk lingkaran, dia tidak ambil yang bentuk kubik, tidak ambil yang bentuk square ya segi 4, dia tidak ambil yang bentuk segi 4 atau tidak ambil bentuk lain gitu. Nah, saya ajarin dia coba pelajari kan. Nah ketika dia segitiga dia udah pelajari beberapa kali, dia mampu ambil segitiganya kita ubah diameter dan sebagainya sampai dia mampu gitu. Di proses pembelajaran ada. Akhirnya ketika dia sudah belajar sistem ini, nah udah kita lepas saja, lengannya udah bisa ngambil segitiga, ambil ya segitiga, misal nanti dalam berjalan itu ada banyak gitu ya, ada banyak box piece yang berjalan gitu ya. Nah lengan robot ini tinggal nengok nih pakai kamera, mana yang segitiga, oh ini segitiga, taruh, oh ini taruh gitu, yang lain diabaikan. Nah ini kemampuan dia misalnya biasa disebut dengan pattern recognition, atau pengenalan pola gitu ya, atau ini diajarin itu pola, nah, seperti itu. Nah kemudian misalnya yang tadi pernah saya sampaikan juga, misalnya kemacetan bisa yang saat tiruan, misalnya kemacetan. Nah kemacetan dimantau dia mengenali pola nih, tapi kita harus ajarin dulu. Nah yang disebut macet itu bagaimana? Kan itu susah tuh, tidak semudah kita ajarin. Oh kalau rame orang lagi nongkrong di samping lampu merah, berarti itu macet, kan salah nih. Padahal masuknya macet adalah ketika orang menunggu lampu merah, antriannya panjang sekali, sedangkan di sisi lain di sisi lain tuh kosong tapi hijau gitu. Nah dengan pengenalan pola ini, ketika dia mengetahui bahwa sini macet, tempat lain kosong, dia akan bisa menginterupsi pola normal dari hidup matinya lampu merah misalnya. Oh sana yang hijau tuh masih ada 30 detik tuh langsung dimerahkan saja, kuning merah, biar ini bisa yang padat ini bisa segera move gitu ya, bergerak gitu, sehingga tidak terlampau padat dan seterusnya. Jadi tergantung dari kemacetan mana yang lebih macet, tetapi tentu dia ketika sisi lain juga macet ya tentu dia menunggu sampai waktu normalnya. Nah algoritma genetik lebih kepada evolusi, hampir sama, ada prinsip pembelajaran di situ.
Kemudian ekstraksi pengetahuan. Jadi ada ekstraksi pengetahuan, ya, karena dia memang ngambil dari basis pengetahuan. Kalau jaringan saraf tidak, kita tidak tanamkan database if apa dan apa. Tidak. Dia memang sengaja kita pilih bobot tertentu, kalau istilah jaringan saraf itu bobot, atau bahasa Inggrisnya itu weight ya. Weight kita tanamkan, kita bentuk patternnya, pola bisa multi layer atau single layer, itu kita tanamkan. Nah, dia berdasarkan pola itu, tetapi tidak kita tanamkan if apa. Tapi kadang-kadang ada teknik yang menggabungkan antara jaringan saraf tiruan dengan sistem Faji, biasa disebut dengan neurofaji. Jadi menggabungkan dua kemampuan itu. Dia bisa ekstraksi pengetahuan, tetapi bisa juga melakukan pembelajaran. Jadi melakukan dua kemampuan itu kita gabungkan. Nah, nah itu kan ada pada manusia tuh ya. Itu memang konsep yang ada pada manusia. Manusia belajar ditanamkan oleh orang tua atau guru, akhirnya dia bisa belajar. Tetapi kadang-kadang ada satu lain, dia belajar sendiri. Dia mengenali pola, mengenali apa. Ketika dia dikasih ini, jika ini maka ini. Tapi lama-lama dia bisa belajar, berevolusi. Dia bisa, oh mungkin saya bisa pakai cara lain atau apa. Nah itu pembelajaran yang bisa terjadi pada manusia. Itu gabungan. Tapi itu pun ada sebagian kemampuan manusia ya. Nah, algoritma genetik tidak ada ekstraksi pengetahuan. Hampir sama algoritma genetik dengan jaringan saraf tiruan ya. Sistem pakar ya ada basis pengetahuan ya. Kemudian operasi real time ya. Untuk sistem Faji jangan tanam ya. Tetapi algoritma genetik dan sistem pakar tidak. Jadi kita tidak tanam di real time. Biasanya ya hanya di komputer saja gitu. Kemudian komputasi atau hitung kesimpulan di situ. Nah, tapi sistem Faji biasa ditanam langsung di alatnya gitu. Jadi kita tanam di mesin cuci, kita tanam mesin cuci yang berbasis Faji. Dulu orang Jepang suka dengan Faji nih. Dulu sampai ada semacam tren lah. Jika tidak Faji itu kurang bagus lah mesin cuci. Kok apa yang ada Faji aja, rice cooker atau magic jar itu mesin cuci yang ada Fajinya, wah laku. Tapi kalau tidak ada, dianggap kurang modern gitu. Jadi dulu ada semacam demam Faji di sana, ya. Nah, kemudian jaringan saraf tiruan, ya, operasi real time, ya bisa. Kemudian algoritma genetik dan sistem pakar tidak. Kemudian representasi pengetahuan itu biasa simbolik dan numerik. Ya, sistem Faji itu bisa simbolik artinya menggunakan bahasa-bahasa human language ya. Misalnya dingin, panas tadi bisa juga numerik. Kalau numerik ini, nah ini kalian jangan bingung. Pokoknya ada namanya singleton. Nanti kalian belajar ya. Itu cuma satu titik. Jadi sama aja dengan mendapatkan satu titik. Tapi kalau simbolik itu biasa ada segmennya, ada area misalnya dari suhu 10 sampai suhu 30 itu namanya apa? Oh, suhunya sedang misalnya. Gitu. Yang start-up numerik, algoritma genetik numerik, ini simbolik dan numerik. Optimisasi tidak ada, juga pada sistem. Nah, algoritma genetik biasa digunakan untuk simulasi. Ini ya. Optimisasi ya. Nah, ini biasa. Karena ada evolusi program di situ, sehingga titik mana yang membuat sistem itu lebih optimal. Nah, dari sisi gambar ini bisa kalian lihat bahwa ini kemampuan minimal beradaptasi itu sangat minimal di sini yang hitam nih. Makin di sini makin maksimal kemampuan adaptasinya. Tapi dari struktur ini maksudnya apa? Struktur itu kejelasan bentuknya gitu ya, kejelasan bentuk dari gimana nyebutnya. Nah, jadi strukturnya itu jelas. Gampang dilihat bahwa di sini gampang kita sistematikan jelas. Itu di sini tidak struktur sampai yang biru ini sampai struktur. Nah, kalau kita lihat ini aturannya pasti gitu. Nah, ini aturannya sangat tidak pasti. Nah, kalau kita lihat ini sistem pakar tuh yang paling terstruktur. Nah, tapi kemampuan adaptasi itu sangat minimal atau tidak beradaptasi. Karena semua pengetahuan yang kita tanamkan itu dari pakar. Kalau di luar itu pertanyaannya tidak ada, gitu. Sama sekali tidak ada, tidak bisa kita selesaikan. Jadi sangat tergantung dari kemampuan pakar yang kita adopsi pemikirannya dan kita tanamkan dalam komputer. Nah, kalau kendali Faji itu ada sedikitlah kemampuan adaptasi. Kenapa? Karena dia bisa menerjemahkan dari hardware gitu ya, dari sensor dan sebagaimana. Dari sensor tersebut dia terjemahkan bahwa sensor itu merepresentasikan apa gitu. Tadi misalnya bicara suhu, sensor ini suhunya sekian, diterjemahkan ke dalam voltase. Nah, ini merepresentasikan apa? Suhu apa?
gitu. Kalau misalnya suhu tadi saya bilang 10 derajat adalah derajat Celcius adalah di luar itu sedang. Nah, tapi ketika alat itu diterapkan di Indonesia bahwa 10 derajat itu adalah dingin, nah itu beda-beda. Ketika terapkan Indonesia maka dia menerjemahkan sebagai dingin. Ketika di luar misalnya sedang gitu, suhunya dan sebagainya. Dari situ nanti dia akan menerjemahkan kembali sehingga dia mengaktuasi sistem itu berdasarkan kondisi tersebut. Kemudian jaringan saraf tiruan itu makin dia tidak dia terstruktur, tetapi dia dari sisi struktur dia lebih tidak terstruktur dibandingkan kendali Faji. Nah, tapi dia kemampuan adaptasi mulai baik, ya gitu ya. Kemudian algoritma genetik maksimal, gitu. Oke. Nah, sistem Faji. Nah ya, saya kenalkan, tapi nanti saya akan bahas sangat mendalam nanti di kuliahnya itu. Nah, Faji sendiri istilahnya itu sebenarnya kabur sebenarnya. Ya, ini kalau ada pertanyaan silakan ya diinterupsi saja ya. Ya, diinterupsi saja jika ada pertanyaan. Siapa? Nah, sistem Faji ini kabur. Istilahnya sebenarnya kabur. Jadi bukan artinya kabur itu tak bisa diselesaikan. Ini adalah pada pertengahan 1960-an tuh, sebelum 60-an tuh ada namanya Jadeh, ya, Raffi Jadeh gitu. Dia agak cukup stres. Dia sebenarnya matematikawan nih, jadi agak stres. Dia rumuskan proses dia rumuskan itu, tapi kok dalam kondisi nyata itu susah gitu, orang tuh memahaminya gitu, Bah. Jadi sulit gitu. Akhirnya dia punya ide bahwa bagaimana kita biarkan sisi matematika ini di bawah, di dalam mesin perhitungan di bawah, tetapi di permukaan itu yang bisa dilihat manusia itu adalah sistem atau bahasa yang mudah dipahami manusia gitu. Tetap ada matematikanya, tapi matematika itu di dalam desainnya gitu. Tetapi dalam ketika pada konsumen dan sebagainya atau operator dan sebagainya itu bahasa yang memudahkan manusia. Akhirnya dia membuat konsep seperti itu, logika Faji. Dan pada pertengahan 70-an, Mamdani menerapkannya pada kendali logika Faji, gitu, seperti itu. Jadi logika ini akhirnya manusia gampang ikutnya. Oh, sangat dinginnya. Oke. Berarti dia ngerti sangat dingin itu lebih gampang dibandingkan dengan suhu 9 derajat Celcius. Nah, kan dia masih mikir itu manusia. 9 derajat Celcius masih dingin atau apa ya? Cari dulu di standar atau apa. Nah, kan repot tuh. Tetapi kalau aduh ini sangat dingin nih AC-nya nih. Apa settingannya? Aku mau settingnya sedang misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu lebih gampang dipahami manusia karena di permukaan kontrol itu di logika kendali itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami manusia seperti itu. Nah, kemudian aplikasi pada kendali. Mulai tahun 80-an itu aplikasi pertama di industri. Kemudian aturan Faji juga mulai diperbarui ya. Contoh proses penyetrikaan, suhu gas, aturan Faji untuk pendulum terbalik, mesin cuci. Nah, kemudian aturan Faji untuk mesin bor misalnya. Nah, ini juga salah satu aplikasi Faji pada saat itu ya, beberapa tahun terakhir. Nah, misalnya tugas dari sistem ini adalah kendali otomatis. Nah, tugas dari kendali Faji ini adalah kendali otomatis hubungan putaran dan kekuatan bor dari ukuran pengeboran dan kekerasan material misalnya. Nah, ini. Nah, jadi solusinya apa? Terdapat 20 aturan, 20 rules, if then. Ya, jika maka. If, jika, then, maka ya. Bahasa Indonesianya. Untuk kendali logika, dari ukuran pengeboran, kekerasan material tergantung dari 4 parameter ukur. Misalnya contoh aturan nomor 11. Jika kekuatan material menengah, kekuatan material di bor, dan lama putaran tinggi, ya, dan kecepatan tinggi, dan frekuensi menengah, maka apa? Maka di sini ukuran mata bor 24 mm. Gitu. Jadi mungkin ada kondisi lainnya. Nah, ini adalah 4 kondisi yang harus dipenuhi. Maka ini, nah ini bisa masuk Faji. Ya. Nah, jaringan saraf tiruan. Sekarang kita masuk ke jaringan saraf tiruan, sedikit pengenalan ya. Nanti kita akan bahas lebih dulu. Nah, ide dasarnya apa? Pendekatan konektivitas antara informasi yang terima dengan proses yang berjalan, saraf pada otak dan sebagainya. Nah, sejarah mulai pada tahun 70-an gitu ya.
persoalan ketidakcukupan teknik komputasi. Waktu itu, waduh, untuk menjalankan sistem jaringan sahap tiruan ini adalah susah. Komputer dulu masih jadul gitu ya, masih belum bisa berkomputasi. Tapi ketika tahun 80-an, saat teknologi hardware dari komputer itu mulai bagus, ya, ibaratnya prosesornya mulai cepat gitu ya, maka ada ketertarikan kembali pada jaringan sahap tiruan. Nah, sekarang juga udah makin cepat ya. Jadi kalian sekarang udah pakai komputer juga sekarang yang canggih-canggih sudah banyak. Misalnya hardware apa, bahkan sekarang apa, hard disk misalnya, hard disk yang lama aja sekarang udah mulai ditinggalkan pelan-pelan, orang mulai tertarik untuk proses itu kayak misalnya berbasis SSD misalnya. SSD kan lebih cepat. Saya punya satu komputer SSD, buka Windows tuh wah cepat sekali. Tapi kalau pakai hard disk yang model lain itu agak lama. Jadi kecepatannya bisa 5 kali lebih cepat, bahkan 10 kali tergantung kemampuannya. Jadi cepat deh. Nah, itu lebih cepat lagi komputasinya. Maka ketika kalian misal menginstal MATLAB yang sekarang itu kalian disarankan untuk memiliki hard disk yang berbasis SSD. Nah, aplikasi pada kendali, identifikasi proses yang kompleks, aturan model terbalik, dan prediksi. Nah, kemudian contoh identifikasi pada sistem non-linear, gitu ya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada tangki gitu ya. Ini tinggi liquidnya. Ini ibaratnya ini adalah air yang mengalir sini. Kemudian air yang keluar sini. Jadi ini inlet, outlet. Kalau orang lingkungan, orang bioproses sebutnya ini effluent ya, influent ini effluent ya. Nah, itu seperti itu. Nah, lihat ini ada jarak dan sebagainya, ini ada tinggi dan sebagainya, diukur oleh sensor dan sebagainya. Nah, kita bisa bikin aturan Fuzzy di sini. Ya, masukin, jangan sahap tiruan, kita bicara. Nah, ini masuk ini ke layer-layer ini bisa satu layer, ini contoh satu layer, bisa aja 2 layer, bisa 3 layer, bisa 4 layer, tergantung kompleksitas dari sistemnya. Nah, jadi kita terapkan ini, masukkan, keluarlah ini berapa. Kalau kita lihat nih, dari ini model hasil simulasinya, misalnya kan seperti ini. Nah ini hasil realnya. Jadi real, ya. Kalau kita lihat ini, ini kita lihat mendekati kondisi nyatanya kan, mendekati ya. Walaupun ini kok realnya kan tetap tidak bisa benar-benar sama gitu. Kalau ini mendekati, ini kalau kita lihat. Jadi ketika kita kontrol ini, kita bisa memahami bahwa ketika kita berbasis dari ini, kalau kita mau menanamkan kontrol kan kita kadang-kadang tidak bisa langsung ke sistemnya, gitu ya. Kita memahami sistemnya, kita modelkan, akhirnya kita tanamkan kontrol dan sebagainya, kita simulasikan, kita rancang kontrol terbaik dengan pendekatan respon dia yang bagaimana. Misal kita gunakan respon ini mendekati dengan respon realnya, gitu. Ya. Jadi, bentar. Nah, jadi ini kalau kita lihat nih, ini bisa dibandingkan ya, ini mendekati sekali. Seperti itu ya. Nah, algoritma genetik sekarang. Nah, ide dasarnya itu optimisasi stokastik gitu, evolusi alami, jadi ada prediktif dan sebagainya di situ. Nah, kalau ketika bicara stokastik, berarti ada hal-hal yang tidak pasti yang kita include dalam satu sistem gitu. Jadi, tapi dengan menanamkan algoritma genetik, sistem itu bisa berevolusi. Nah, mulai pertengahan tahun 60-an, ya, Holland, itu dia yang berbicara tentang ini. Nah, aplikasi pada kendali bagaimana? Mulai pertengahan 90-an untuk personalisasi yang kompleks. Nah, contohnya apa? Optimalisasi parameter aturan yang spesial dengan banyak ketidakpastian atau keabuan pada fuzzy controller. Jadi, kalau ada ketidakpastian dan sebagainya, ini biasa. Kalau fuzzy kan harus pasti, if apa dan apa gitu. Nah, tapi kalau ada ketidakpastian ini, misalnya memahami sensor ini bagaimana, atau bagaimana, kita taruh misalnya algoritma genetik sehingga dia paham, oh ini apa sih? Nah, sehingga nanti sistem itu bisa berevolusi atau mengubah parameter secara automatically, dia bisa tahu bahwa ini tuh apa gitu. Nah, dengan mengetahui itu apa, maka responnya pun akan diketahui harus bagaimana gitu. Seperti itu. Tapi kalau sistemnya sudah pasti sih tidak perlu
optimisasi dengan menggunakan algoritma genetik, tidak perlu, gitu ya. Karena ketika kita mensensing, ini prinsip dasar dari sistem kendali. Jadi ketika mensensing salah, kita menggunakan controller desain dengan informasi yang salah, maka outputnya juga salah. Jadi percuma kontrol itu. Maka kita harus pastikan data dan informasi yang kita terima dalam untuk diproses pada kendali itu ada data yang valid gitu. Jadi secanggih apapun kontrol kita ketika kita mendapatkan informasi yang tidak valid, kontrol itu akan melakukan proses berdasarkan informasi yang tidak valid itu gitu. Jadi validitas dari informasi itu juga menjadi sangat penting untuk sehingga mungkin kontrolnya sama bagus, tapi yang dikeluarkannya itu juga tergantung dari informasi tersebut. Jadi kalau informasinya valid, maka outputnya juga bisa valid. Walaupun memang tergantung kontrolnya lagi, kontrolnya bagus atau tidak. Tapi sekali lagi ketika kontrolnya bagus, tapi informasi tidak valid, data informasi yang terima tidak valid, maka dia bisa tidak valid. Gitu ya. Nah, untuk bab pertama ini, ya, yang pengenal ini, nah akan saya ringkas. Jadi kita sudah mempelajari sistem cerdas, itu sistem yang dapat tanggap terhadap input masalah pertanyaan yang terima, perception dari sistem dan berhasil dengan memberikan output jawaban solusi bagi sistem tersebut dengan kemampuan pengambilan keputusan sebaik yang dilakukan manusia, seperti yang dilakukan manusia. Ya, ada dua grup metodologi untuk merealisasikan sistem cerdas, tapi ini sebenarnya saling terkait nih. Ya, ini yang disebut artificial intelligence nih, ini maksud saya itu yang konvensional gitu ya. Kalau sekarang orang sudah masukkan soft computing nih ke dalam AI juga. Jadi AI ini konsep bagaimana kecerdasan itu dibuat, sedangkan soft computing ini bagaimana jadi teknik komputasi itu sendiri. Apakah itu ditaruh di dalam AI itu? Nah itu sekarang jadi saling terkait satu sama lain. Dan metodologi yang Anda pelajari pada mata kuliah pengantar sistem cerdas ini sistem pakar, artificial intelligence, sistem Fuzzy, jaringan satuan, dan algoritma genetik. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan masuk ke sistem pakar.